Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Nurmayanti dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai pengelolaan laboratorium dan bengkel. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan 8 materi yang diantaranya yang pertama yaitu manajemen operasional, kedua manajemen perbaikan, yang ketiga pendekatan JIT, yang keempat total productive maintenance, kelima pengembangan sistem, yang keenam pengembangan model SIMAP, yang ketujuh manajemen perawatan fasilitas, dan yang kedelapan yaitu manajemen penataan fasilitas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional adalah manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan atau inputan yang diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa dan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Manajemen dalam suatu lembaga itu tidak bersifat statis namun bisa sesuai dengan kebutuhan. Dalam suatu manajemen dibutuhkan berbagai macam perbaikan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lembaga yang bersifat statis akan ditinggalkan karena lembaga statis memiliki kesulitan dalam perkembangannya. Konsep manajemen perbaikan berkelanjutan itu ada 6, yaitu yang pertama, perbaikan, perawatan, dan inovasi, yang kedua, orientasi, proses atau hasil, yang ketiga, siklus PDCA, yang keempat, mengutamakan kualitas, dan yang kelima, proses atau konsumen. Selanjutnya, yang ketiga itu pendekatan JIT, just in time. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi sehingga akan menghemat banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan JIT, yaitu diantaranya yang pertama, mengurangi penyimpangan, yang kedua, mengurangi persediaan barang yang belum, yang ketiga, memberdayakan pemasok, yang keempat, pengendalian aliran barang. Selanjutnya, yang keempat yaitu total productive maintenance. Total Product Maintenance adalah sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam prosesnya melibatkan orang mulai dari manajer hingga ke operator dan teknisi. Total Productive Maintenance berusaha menghilangkan 6 besar kerugian diantaranya terdiri dari yang pertama, downtime yang meliputi keasuhan alat, setup, dan penyetelan. Yang kedua, kehilangan kecepatan meliputi idling dan berhenti sejenak, pengurangan kecepatan. Dan yang ketiga yaitu cacat yang meliputi cacat proses dan pengurangan luluh. TPM itu memiliki batasan yang terdiri dari yang pertama, membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. Yang kedua, pendekatan lapangan membangun organisasi yang menangkal setiap jenis kerugian sepanjang masa. Dan yang ketiga, implementasi TPM ke seluruh departemen. Yang keempat, melibatkan setiap individu dari pemimpin hingga pekerja lapangan. Dan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya yang kelima, pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Penggunaan teknologi komputer didapat manfaatnya berupa kemudahan menyimpan dan mengorganisasikan dan melakukan pengambilan terhadap berbagai data. Perawatan fasilitas secara preventif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer yang mengolah data-data fasilitas dan data perawatan dalam satu basis data yang menyimpan data fasilitas tersebut.
Sistem yang dibangun diberi nama Sistem Manajemen dan Maintenance Fasilitas. Yang keenam, pengembangan model SIMAF. Perawatan fasilitas secara preventif dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berbasis komputer untuk mengolah data-data fasilitas dan perawatannya. Yang pertama itu ada metode perancangan. A. System Development Life Cycle. Yang B. Definisi SLC. Yang C. Tahapan siklus hidup. Dan yang D. Data Flow Diagram. Yang E. Skema dan Entity Relationship Diagram. Yang kedua, rancang bangun SIMAF. A. Perencanaan. Dan yang B itu perencanaan sistem. Yang C. Penerapan aplikasi SIMAF. Dan yang D. Spesifikasi program. Yang ketujuh itu ada manajemen perawatan fasilitas. Manajemen perawatan fasilitas dilakukan agar efisiensi dan keuntungan secara penghematan yang diperoleh dari perawatan fasilitas menjadi lebih besar. Manajemen perawatan fasilitas itu mempunyai prinsip-prinsipnya, yaitu mengedepankan mutu, yang kedua keterlibatan stakeholder, yang ketiga proses selanjutnya, yang keempat data sebagai basis kegiatan, dan yang kelima manajemen mutu. Dan yang terakhir itu ada manajemen penataan fasilitas. Produktivitas kerja praktik sangat ditentukan oleh kualitas dukungan fasilitas yang dalam hal ini adalah bahan baku, mesin, peralatan, perkakas, dan lingkungan kerja praktik. Produktivitas kerja praktik antara lain bebas dari reject dan human error yang mendukung kualitas hasil. Yang pertama, elemen penentu dalam manajemen fasilitas. Selanjutnya, yang kedua, penataan fasilitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengembangan model penataan lingkungan kerja praktik. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.